Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horor komedi Unlucky Charms tahun 2013. Film ini ceritanya tentang kontes model kecantikan yang diganggu sama setan kerdil. Wih, mantap-mantap kali ceweknya ini weh. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di tempat dunia lain ada 4 setan yang mendadak terbangun dari kuburan. Yang pakai topi merah, Derek. Kemudian si mata satu, Bloody Bones. Tapi kita panggil Dajjal aja lah namanya ya. Abis itu hidung panjang, Puka. Dan paling pendek, Bansi. Derek ngerasa ada seseorang yang berhasil ngumpulin 4 batu keramat. Makanya itu mereka bisa terbangun dari tidur ratusan tahun. Si Dajjal disuruh pergi ngecek ke dunia manusia buat nyari tahu siapa yang udah manggil mereka. Dan kemudian judul film pun muncul, Unlucky Charms. Di dalam rumah kastil lagi diadakan kontes model kecantikan. Finalisnya tinggal 5 orang. Kukenalkanlah dulu sama kalian nama-nama cewek aku ya. Yang berotot Sheila, yang cabi Audrey, si Judas Darla, si centil Erin, dan yang paling liar Mika. Mantap-mantap semuanya kan weh. Yang juriin mereka ada 3 orang, Pirlo, Didi, dan Baxter. Waktu lagi kontes pakaian dalam gaya gotik, berantem pula Darla sama Mika karena eji-ejian fisik. Langsung dipisahkanlah sama Didi biar nggak tarik-tarikan kutang orang itu dua. Kontes di malam itu pun selesai. Besok baru dikasih tahu siapa pemenangnya. Waktu Audrey mau masuk ke kamar, ketengok dia ada sesuatu yang aneh. Kok bisa pula Pirlo ada di lantai atas? Padahal kan dia masih ngobrol sama Baxter di bawah. Tapi dipikir itu cuma halusinasinya aja karena kecapean. Ternyata ya kan, si Dajjal yang lagi nyamar. Dia tahu kalau asal energi kekuatan sihir dari rumah itu. Makanya dia nengok sikon buat langsung ngasih tahu ke setan yang lain. Tapi mereka belum tahu siapa orang yang lagi megang batu keramat. Di keesokan malam, Derek nyusul ke rumah itu. Dia tahu Dajjal nggak bisa diharapin karena otaknya pasti kotor kalau nengok cewek-cewek cakep. Di malam itu Didi ngasih tahu kalau Mika menangin kontes semalam. Dan Audrey dapat hukuman karena dibilang penampilannya paling buruk. Sakit mata orang itu kurasa. Kacau kali ah. Padahal Audrey yang paling mantap ya kan. Mika dapat hadiah pemotretan di majalah Playboy. Sedangkan Audrey disuruh bersihin kamar mandi. Di saat Didi mau pergi tidur, mendadak dia terkejut nengok mukanya yang jadi tua. Rupanya yang punya batu keramat si Didi. Jari dicucuk, darah dihisap, dan mantra pun langsung diucapkan. Bersamaan di saat itu Derek mau jorokin si Pirlo gara-gara tadi dia ngomong kasar ke Audrey. Tiba-tiba aja dia hilang dan muncul di hadapan Sheila. Mantra yang diucapkan ngebuat Derek jadi jahat. Badan Sheila diubah jadi jelek dan gendut. Abis itu jiwanya langsung dicabut. Pas udah masuk ke badan si Didi, muka tuanya pun langsung hilang. Jadi kayak gitulah weh, keinginan egois biar tetap cantik, tapi ngebuat nyawa anak orang jadi tumbal. Di lain tempat, Erin lagi mau pergi ke kamar Baxter. Dia mau main curang dengan cara bercocok tanam sama juri biar bisa menangin kontes selanjutnya. Waktu perisai dan pedang lagi berlaga, tiba-tiba aja Baxter yang lain masuk ke kamar itu. Rupanya yang ada di tempat tidur adalah si Dajjal. Waktu mereka pergi lari ketakutan, mendadak dari mata si Dajjal ngeluarin sinar laser. Dan mereka pun jadi lupa dengan apa yang udah terjadi. Menang banyaklah si Dajjal lapet ini ya kan. Mantap, mantap. Di keesokan hari, tiba-tiba aja muka si Didi mulai mau berubah jadi tua lagi. Dia panik karena sihir kecantikannya nggak bertahan lama. Dari pembicaraan Derek dan Dajjal, sihir yang dihasilkan batu keramat nggak akan bertahan lama kalau dipakai untuk kepentingan pribadi yang jahat. Derek ngerasa menyesal karena udah ngambil jiwa cewek cantik yang nggak bersalah. Jadi mereka bakalan terus berusaha nyari siapa pelakunya. Gara-gara Sheila nggak nampak 1 harian, Pirlo ngecek di CCTV buat nyari tahu keberadaannya semalam. Tapi yang ada cuma rekaman Sheila lagi sendirian. Dia kayak lagi ngobrol dengan seseorang. Abis itu udah, tiba-tiba hilang aja nggak nampak lagi. Menurut Darla, CCTV rusak dan si Sheila udah pergi kabur dari rumah karena takut kalah kontes. Ya si Pirlo pun mikir kayak gitu juga. Namun Didi yang tahu kalau Sheila udah jadi tumbal, tetap aja ngelanjutin kontesnya. Gak ada rasa bersalah sedikit pun sama si biawa ini.
Sekarang dia nyuruh mereka buat nyari satu telur emas yang udah disembunyiin di dalam rumah. Tapi mendadak dari gantungan perisai, ketengok keriput mukanya mulai kelihatan. Si Didi ya langsung masuk ke kamar buat ngelakuin ritual lagi. Darla nyari telur di kamar, Mika nyari di lantai 2. Kalau cewek aku nyari telurnya di bawah. Gak taunya si Erin yang dapat telur emas di dapur. Baru senang-senang sebentar, mendadak setan Puka dan Bansi datang buat ngambil jiwanya. Pas udah masuk ke badan, senanglah si Didi Lapet ini ya kan. Padahal menurut aku sama aja mukanya, gak ada beda, tetap aja jelek. Si Derek yang nengok dia barusan keluar dari kamar langsung curiga kalau ada yang gak betul. Dia masuk ke ruangan itu buat nyari tahu. Waktu semua lagi ngumpul di dapur, Didi ngasih tahu kalau Erin yang udah berhasil nemuin telur emas. Dia sekarang lagi ada di tempat spa, nikmatin hadiah keberhasilannya. Si Pirlo protes, kok gak bilang-bilang dulu sama mereka. Didi yang gak peduli, udah suka-suka hatinya aja sekarang buat peraturan. Di malam harinya dibuat kontes baju tidur. Mika dan Darla dapat pujian bagus, sedangkan Audrey dinilai pakaiannya masih kurang hot dan terlalu feminim. Alah, yang kayak gini dibilang kurang hot bah. Rusak. Aku aja nengoknya kayak pengen ngajak bobok bareng. Kacau kali kau biawak. Tapi mendadak Audrey ngasih tahu kalau ada yang aneh dengan mukanya. Jadi panik kali lah si Didi. Cepat-cepat dia masuk ke kamar. Pas kotak dibuka, rupanya batu keramat udah hilang. Menjerit nangis-nangis. Gak berapa lama dia ngorbanin banyak darah buat manggil setan Puka biar dikasih tahu siapa yang udah nyuri batu keramat. Tapi ternyata Puka gak tahu sama sekali. Si Derek sadar kalau nyawa kawannya lagi terancam, makanya itu langsung didatangin sama dia. Tapi gara-gara Didi adalah penemu batu keramat, dia punya hak buat narik kembali. Abis itu si Derek dipaksa buat nyuri jiwa Audrey. Pas mau diambil ya kan, ternyata Audrey punya mantra agar terlindung dari setan. Si Derek ya terkejut. Dia jadi tahu kalau rupanya Audrey punya darah keturunan penyihir baik. Tapi badannya terus dipaksa sama mantra Didi. Derek berusaha ngelawan dan dia nyuruh Audrey agar nyuruh yang lain secepatnya pergi ninggalin rumah. Ya walaupun Audrey nggak tahu apa yang lagi terjadi, dia ngikutin aja apa yang disuruh. Awalnya mereka bingung kok tiba-tiba pula nyuruh keluar. Tapi karena Audrey maksa, ya udah mereka ngikutin aja kemauannya. Ternyata pintu keluar nggak bisa dibuka. Waktu si Dajjal dan Derek juga mau keluar dari sana, si Mika terkejut panik. Dikasih laser sihir lah biar mereka jadi diam. Tiba-tiba aja Didi muncul. Pas mau dikasih laser sihir juga, bisa ditangkisnya pula. Gara-gara Derek nggak mau ngikutin perintah, badannya dicucukkan pakai pisau. Ternyata kejadian itu ditengok sama setan Bansi. Jadi teriak menjerit lah dia. Diarahkan mulutnya ke muka si Didi. Langsung leong nyawa dia. Syukurin. Si Derek udah terluka parah. Tapi sebelum hembusin napas terakhir, dia merasa senang karena gelang batu keramat udah berada di tangan yang tepat. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Unlucky Charms tahun 2013. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah gak ada gunanya punya muka cantik atau ganteng, tapi sifat buruk rupa. Paham kalian? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and